Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ari Nurdian Syah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Emosional Guru, Interaksi Teman Sebaya, dan Iklim Kelas terhadap minat belajar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Bani Nawawi. Adapun pendekatannya yakni dengan pendekatan ex post facto. Langsung saja tentang latar belakang. Pembelajaran Al-Quran Hadis merupakan salah satu mata pelajaran utama dalam pendidikan agama Islam di madrasah. Tujuan pembelajaran ini adalah menanamkan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis serta menumbuhkan kecintaan terhadap ajaran Islam. Namun berdasarkan observasi awal, di MTS Bani Nawawi ditemukan bahwa sebagian siswa masih memiliki minat belajar yang rendah terhadap mata pelajaran ini. Fenomena rendahnya minat belajar tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor penting adalah kompetensi emosional guru. Guru dengan kecerdasan emosional tinggi mampu mengelola emosi, memahami perasaan siswa, dan menciptakan suasana kelas yang nyaman. Guru seperti ini biasanya mampu memotivasi dan membangkitkan minat belajar peserta didik. Selain itu, interaksi teman sebaya juga berperan penting. Teori sosiokultural menjelaskan bahwa perkembangan kognitif dan sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan interaksi dengan orang lain. Ketika siswa berinteraksi positif dengan teman sebayanya, mereka saling mendorong dan termotivasi dalam belajar. Faktor lain yang juga penting adalah iklim kelas. Dalam classroom environment scan manual menyebutkan bahwa iklim kelas yang kondusif dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Iklim kelas yang positif mencakup rasa aman, dukungan guru, komunikasi yang baik, dan kerjasama antar siswa. Menurut Slameto, minat belajar adalah rasa ketertarikan dan perhatian yang tinggi terhadap kegiatan belajar yang membuat seseorang bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan Sardiman menjelaskan bahwa minat belajar muncul ketika siswa merasa butuh dan tujuannya dapat tercapai melalui kegiatan belajar tersebut. Berdasarkan teori dan kondisi empiris di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi emosional guru, interaksi teman sebaya, dan iklim kelas mempengaruhi minat belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ini ya teman-teman rumusan masalahnya. Apakah terdapat pengaruh kompetensi emosional guru terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Bani Nawawi? Ini yang kedua dan juga yang ketiga. Lanjut deh tujuan penelitian. Mengetahui pengaruh kompetensi emosional guru terhadap minat belajar siswa. Adapun yang kedua, mengetahui pengaruh interaksi teman sebaya terhadap minat belajar siswa. Terus yang ketiga, mengetahui pengaruh iklim kelas terhadap minat belajar siswa. Adapun variabel penelitian. Penelitian ini terdiri dari 3 variabel bebas, independen, dan 1 variabel terikat, dependen. Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi dan kesimpulan. Variabel bebas adalah faktor penyebab yang memengaruhi, sedangkan variabel terikat merupakan akibat yang timbul karena adanya pengaruh dari variabel bebas. Baiklah, ini kompetensi emosional guru. Ini variabel X-nya. Terus kita lanjut nomor 2, interaksi teman sebaya. Ini juga variabel X-nya. Terus yang ketiga, iklim kelas. Ini juga variabel X-nya. Yang keempat, minat belajar. Ini variabel Y. Minat belajar. Menurut Slameto, minat belajar adalah rasa suka dan ketertarikan seseorang terhadap kegiatan belajar tanpa paksaan. Adapun Sardiman yang tadi menegaskan bahwa minat belajar mendorong seseorang untuk berperilaku aktif, mencari informasi, dan berusaha mencapai hasil belajar yang optimal.
dalam konteks Al-Quran hadis. Minat belajar bukan sekedar memahami teks ayat dan hadis, tetapi juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Ini variabel X, kompetensi emosional guru, dan variabel Y-nya minat belajar. Adapun variabel X2, interaksi teman sebaya, ini variabel Y-nya minat belajar juga. Adapun X yang ketiga, iklim kelas, variabel Y-nya minat belajar juga. Kita lanjut tentang hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya akan diuji secara empiris. Menurut Sugiono, dalam penelitian kuantitatif, hipotesis dirumuskan dalam bentuk hipotesis 0, H0 dan hipotesis alternatif H1. Berdasarkan rumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 1. Pengaruh kompetensi emosional guru terhadap minat belajar siswa. H01. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi emosional guru terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Bani Nawawi. H11. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi emosional guru terhadap minat belajar siswa. Menurut Goleman, guru dengan kompetensi emosional tinggi mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh empati sehingga menumbuhkan motivasi serta minat belajar siswa. Kedua, pengaruh interaksi teman sebaya terhadap minat belajar siswa. H02. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara interaksi teman sebaya terhadap minat belajar siswa. H12. Terdapat pengaruh yang signifikan antara interaksi teman sebaya terhadap minat belajar siswa. Berdasarkan teori Vygotsky, interaksi sosial dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, pengaruh iklim kelas terhadap minat belajar siswa. H03. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara iklim kelas terhadap minat belajar siswa. H13. Terdapat pengaruh yang signifikan antara iklim kelas terhadap minat belajar siswa. Moss dan Trix menyatakan bahwa suasana kelas yang kondusif mampu mendorong motivasi dan meningkatkan minat belajar peserta didik. Hipotesis ini akan diuji menggunakan analisis regresi sederhana dan berganda sesuai dengan pedoman uji hipotesis kuantitatif. G. Populasi penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTS Bani Nawawi tahun pelajaran 2025 sampai 2026 yang mengikuti mata pelajaran Al-Quran Hadis yang terdiri dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 dengan jumlah sekitar 180 siswa. Karakteristik populasi ini meliputi 1. Semua siswa beragama Islam. Yang kedua, mengikuti pembelajaran Al-Quran Hadis minimal 1 semester. Yang ketiga, berada pada lingkungan sosial dan akademik yang sama. Pemilihan seluruh siswa MTS Bani Nawawi sebagai populasi dilakukan karena penelitian ini bertujuan mengukur fenomena sosial dan psikologis yang bersifat umum di seluruh jenjang madrasah. Menurut Ari Kunto, populasi yang homogen dan terbatas seperti satu sekolah dapat digunakan secara representatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terhadap hubungan antar variabel. H. Sampel penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili seluruh karakteristik populasi. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster sampling, pengambilan sampel berdasarkan kelompok. Ari Kunto menjelaskan bahwa teknik ini digunakan apabila populasi terdiri dari kelompok-kelompok alami seperti kelas. Dengan demikian, satu atau beberapa kelas dapat diambil secara acak untuk dijadikan sampel penelitian. Sampel yang diambil adalah 2 kelas dari 3 tingkatan, kelas 8 dan kelas 9, masing-masing berjumlah kurang lebih 35 siswa sehingga total responden sekitar 70 siswa.
Pemilihan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik akademik dan sosial, serta keterlibatan mereka dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Teknik ini dinilai efektif karena mampu mewakili seluruh populasi tanpa mengganggu proses belajar mengajar. Teknik sampling. Teknik sampling merupakan cara yang digunakan peneliti untuk menentukan sebagian anggota populasi yang akan dijadikan responden penelitian. Menurut Sugiono, teknik sampling adalah prosedur pengambilan sampel dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Pemilihan teknik sampling yang tepat menjadi penting karena berpengaruh terhadap validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik probability sampling dengan jenis cluster sampling kelompok. Probability sampling berarti setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Sedangkan cluster sampling digunakan ketika populasi terdiri dari kelompok-kelompok alami atau cluster yang memiliki karakteristik serupa seperti kelas, rombongan belajar, atau kelompok wilayah. Adapun alasan penggunaan cluster sampling dalam penelitian ini adalah karena populasi penelitian terdiri dari 3 kelompok kelas di MTS Bani Nawawi, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, yang telah terbentuk secara alami dan memiliki karakteristik homogen dalam al-kurikulum, guru pengampu, serta kegiatan belajar Al-Quran hadis. Dengan demikian, setiap kelas dapat dianggap sebagai satu klaster yang mewakili seluruh populasi. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam penerapan teknik cluster sampling. Yang pertama ada identifikasi klaster populasi. Yang kedua ada pemilihan klaster secara acak. 3. Penentuan sampel dalam klaster terpilih. Yang keempat representativitas. Adapun menurut Sugiono, kelebihan teknik ini antara lain efisiensi dalam waktu dan tenaga karena tidak perlu mengambil sampel dari seluruh individu. Cocok untuk penelitian pendidikan di mana populasi telah terbagi secara alami ke dalam kelas-kelas. Menjaga keutuhan konteks sosial dan akademik karena setiap klaster memiliki dinamika klaster sendiri. Sementara Creswell menambahkan bahwa cluster sampling sangat efektif untuk penelitian kuantitatif yang melibatkan populasi besar dan homogen, seperti siswa di satu sekolah, karena memungkinkan peneliti memperoleh data representatif tanpa mengganggu aktivitas belajar. Selain aspek teknis, peneliti juga memperhatikan etika penelitian sebelum pengumpulan data. Peneliti akan meminta izin kepada kepala madrasah dan guru mata pelajaran Al-Quran hadis. Seluruh responden diberi penjelasan tentang tujuan penelitian dan jaminan kerahasiaan data. Dengan demikian, penggunaan teknik cluster sampling dalam penelitian ini dinilai paling tepat karena sesuai dengan struktur populasi dan mempertimbangkan efisiensi, keakuratan, serta etika penelitian. J. Data penelitian. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh melalui angket dengan skala Likert 1-5. Menurut Sugiono, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap fenomena sosial. Instrumen penelitian akan disuruh berdasarkan indikator dari setiap variabel ya. Kompetensi emosional guru, empati, kontrol diri, motivasi, kesadaran diri, interaksi teman sebaya, kerjasama, dukungan sosial, komunikasi, solidaritas, iklim kelas, kenyamanan, keteraturan, keadilan, dan kehangatan, minat belajar, perhatian, rasa ingin tahu, antusiasme, dan partisipasi aktif. Setiap pernyataan diberi pilihan jawaban. 1 sama dengan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Dengan demikian, jenis data yang digunakan bersifat kontinum atau interval yang memungkinkan pengukuran tingkat pengaruh antar variabel secara numerik. K. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data sesuai tujuan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif ini, data dikumpulkan menggunakan metode angket atau kuisioner. Menurut Sugiono, angket merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden untuk diisi sesuai kondisi sebenarnya. Angket yang digunakan karena mampu mengukur persepsi, sikap, dan minat dalam jumlah responden yang cukup besar.
Penelitian ini menggunakan angket tertutup dengan skala Likert 1-5. Seluruh pernyataan angket disusun berdasarkan indikator setiap variabel. Kompetensi emosional guru, variabel X1. Interaksi teman sebaya, variabel X2. Iklim kelas, variabel X3. Minat belajar siswa, yakni variabel bebas. Alasan penggunaan angket, yang pertama efisien dalam mengumpulkan data dari banyak siswa. Yang kedua memudahkan responden menjawab secara objektif. Yang ketiga mudah dianalisis secara statistik. L. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Instrumen dalam penelitian ini berupa angket dan skala Likert. Menurut Sugiono, instrumen yang baik harus memenuhi 2 syarat utama, yaitu valid dan reliable. 1. Penyusunan instrumen. Instrumen disusun berdasarkan indikator teoritis dari setiap variabel, yaitu A. Kompetensi emosional guru. Indikator Goleman 2000. Yang pertama kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati, keterampilan sosial. B. Interaksi teman sebaya. Indikator Vygotsky dan Sardiman, kerjasama, dukungan teman, komunikasi, solidaritas, itu ya. Terus C. Iklim kelas. Indikatornya MOS dan Tritzkat, hubungan sosial, dukungan guru, struktur dan keteraturan kelas, kenyamanan kelas, itu. D. Minat belajar. Indikatornya siapa? Slameto, perhatian, ketertarikan, antusiasme, partisipasi aktif. Setiap indikator dijabarkan menjadi 3-5 butir pernyataan menggunakan skala Likert. 1 sama dengan sangat setuju, 2 sama dengan tidak setuju, 3 sama dengan netral, 4 sama dengan setuju, 5 sama dengan sangat setuju. M. Uji validitas instrumen. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Sugiono, suatu butir angket dikatakan valid jika nilai korelasi item terhadap total skor lebih besar dari R-table. Langkah-langkah uji validitas: melakukan uji coba angket kepada 20-30 siswa di luar sampel penelitian. Yang kedua, mengelola data menggunakan SPSS dengan teknik korelasi person product moment. Yang ketiga, kriteria penilaian. N. Uji reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas bertujuan mengetahui tingkat konsistensi instrumen dalam menghasilkan data. Reliabilitas diuji menggunakan Cronbach's alpha. Menurut Ari Kunto, suatu instrumen dinyatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha lebih besar 0,70. Kategori reliabilitas menurut Sugiono yakni 0,00 sampai 0,20 itu sangat rendah. 0,21 sampai 0,40 itu rendah. 0,41 sampai 0,60 itu sedang. 0,61 sampai 0,80 itu kuat. 0,81 sampai 1,00 sangat kuat. Jika hasil uji menunjukkan A lebih besar 0,70, maka angket layak digunakan untuk pengambilan data. O. Teknik analisis data kuantitatif. Analisis data dilakukan setelah seluruh data terkumpul dari responden. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik, deskriptif, dan inferensial. 1. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan skor variabel melalui mean, median, mode, rentang skor, persentase. Analisis ini memberikan gambaran umum tingkat kompetensi emosional guru, interaksi teman sebaya, iklim kelas, dan minat belajar siswa. Yang kedua, uji prasyarat analisis. Sebelum regresi dilakukan, data harus memenuhi syarat statistik sebagai berikut. A. Uji normalitas. Ini untuk memastikan data berdistribusi normal ya. Yang kedua ada B. Linearitas, untuk memastikan hubungan variabel X dan Y linear. Ada juga C. Uji multikolinearitas, untuk regresi berganda. D. Uji heteroskedastisitas, menggunakan scatter plot Tauji Gleiser ya. Terus 3. Analisis inferensial. Pada penelitian ini digunakan
A. Regresi linear sederhana digunakan untuk melihat pengaruh. Ini ya rumus-rumusannya. B. Regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh simultan. Ini juga nih rumus-rumusnya. C. Uji T parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berarti signifikan jika SIG lebih kecil 0,05 ya. Ada D. Uji F simultan untuk mengetahui apakah variabel 1, variabel 2, dan variabel 3 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. E. Uji koefisien determinasi R kuadrat menunjukkan seberapa besar sumbangan pengaruh variabel X terhadap Y. Semakin besar R kuadrat, semakin kuat pengaruhnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.